harus diingat Mbak bahwa ketika ada pasien yang datang ke rumah sakit, pasti kan apakah kontrol ataupun ya dia berobat, gitu. Harus mesti dipahami oleh sahabat kita juga semuanya, rumah sakit ini bukan tempat yang menjanjikan bahwa kamu akan sehat, gitu. Karena memang undang-undang seperti itu Mbak. Tapi memang ada di undang-undangnya ada di Undang-Undang 17 tahun 2023 Undang-Undang Kesehatan ataupun undang-undang sebelumnya gitu kan. Karena yang 36 2009 sudah dicabut. Undang terbaru itu memang yang namanya rumah sakit itu memang bukan penjamin bahwa seluruh kesehatan akan sembuh gitu. Tapi sahabat kita semua, ini rumah sakit ini adalah mengupayakan begitu, mengupayakan membantu mengatasi gitu. Jadi memang tidak ada bahwa wah ketika saya akan ke Lira ataupun ke sakit manapun saya akan sembuh 100%. Tidak. Kalau misalnya ada hak juga ada yang namanya kewajiban, Mbak. Nah, ini kewajiban yang harus kadang-kadang luput dari pasien. Kadang-kadang nggak perlu Mbak Elsa atau Bu Sabatira ya. Kadang-kadang saya pun mengenai kewajiban suka lupa. Tapi kalau hak hak saya nih paling diingat. Hak saya seperti ini. Antara hak dan kewajiban pasti yang bikin kita semangat mengingatnya itu adalah haknya. Tapi kalau kewajiban suka agak lupa dikit. Tuh. Sahabat Lira, jumpa lagi dengan aku Elsa di Lira Podcast. Nah, sahabat Lira, kali ini aku bersama supervisor legal di Rumah Sakit Lira Medica. Kita kenalan dulu ya. Halo Mas Jeffrey Akbar atau yang biasa kita sapa lebih akrab Mas Akbar ya. Halo Mbak Elsa, halo sahabat Lira semua. Oke, Mas Akbar, gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Kalau kata orang Sunda Pangestu. Oh, Pangestu gitu. Tapi namanya bukan Akbar Pangestu kan? Oke. Nah, Mas Akbar, sebelum kita membahas salah satu bagian yang sangat penting nih di rumah sakit tentunya ya. Aku mau tanya dulu nih, Mas Akbar itu kan basicnya hukum ya? Iya, betul. Nah, apa alasan Mas Akbar atau apa sih yang memotivasi Mas Akbar untuk memilih sekolah hukum? Sebenarnya saya ingin jadi petani, Mbak. Kok bisa? Karena petani ke hukum, kok bisa? Petani itu peternak kan. Karena orang tua saya kan beliau ASN di Kementerian Pertanian, jadi saya senang lihat sapi gitu. Hanya ketika SMA, saya di Kota Bandung tuh banyak terjadi tawuran, Mbak. Gitu. Jadi berubah pikiran saya, wah ini kayaknya banyak begal dan lain gitu. Nah, saya tertarik dengan permasalahan hukum gitu. Bagaimana cara penindakannya, terus juga kalau hukum kan mengatur mengenai hubungan manusia gitu. Nah, kita tahulah tetangga aja bisa saling bertengkar hanya karena gara-gara mobil ya. Parkir. itu yang sering terjadi. Itu permasalahan yang kecil itu saya tertarik tuh. Nah, betul sekali. Harus seperti apa sih? Nah, gitu. Hukumnya itu seperti apa? Hukum seperti apa gitu. Apalagi sekarang kan hukum perubahannya setiap detik ya Mbak, begitu, dan juga selalu akan menjadi supporting bagi seluruh ilmu, begitu. Nah itu kenapa saya awalnya tertarik, meskipun kalau kata orang hukum ini pemikirannya bikin pusing ya. Oke. Ya sebetulnya bukan bikin pusing sih, karena acuannya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada juga kan. Betul. Acuannya itu ada. Betul. Kita mengacuannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku itu Mbak. Oke, dan setelah sekolah hukum ini, apa yang menjadi cita-cita Mas Akbar? Kalau cita-cita Mbak, tentunya saya jadi pengusaha. Loh, tadi petani ya sahabat Lira, terus sekarang ke hukum. Jadi banyak perubahan ya. Nah, jadi sebenarnya gini, pengusaha itu kan, saya jadi advokat juga pengusaha, gitu kan juga gitu. Saya menjadi konsultan hukum itu pengusaha juga, gitu kan. Meskipun saya jadi di sini karyawan, tetap pengusaha juga kan, begitu. Jadi aktif pengusaha luas sebenarnya. Konteksnya luas ya. Betul. Makanya itulah di hukum, Mbak. Satu kalimat sebanyak konteksnya. Nah, satu lagi sebelum kita masuk ke topik pembahasan pada Lira Podcast kali ini. Apakah Mas Akbar sudah sepenuhnya
mencintai profesi yang saat ini Mas Akbar jalani sebagai seorang legal di Rumah Sakit Lira Medica? Oke, berbicara sepenuhnya ini legal officer namanya, Mbak. Yeah. Jadi kalau misalnya orang hukum ada di corporate itu namanya legal officer atau in-house lawyer. Ini udah sepenuhnya. Apalagi kan saya tadi bilang hukum ini berkembangnya setiap detik dan akan menjadi selalu supporting bagi seluruh keilmuan gitu. Background saya adalah hukum tata negara, Mbak. Tapi sekarang ada di hukum rumah sakit gitu. Tapi saya mempelajari juga memang pada saat kuliah ada yang namanya hukum rumah sakit, hukum kesehatan. Nah, makanya ini mungkin salah satu bukti ya dedikasi saya ya, dan juga untuk sahabat Lira ya. Jadi dedikasi saya mencintai sekali dengan profesi saya sebagai in-house lawyer atau legal officer ya. Oke, luar biasa sekali nih Mas Akbar sebagai legal officernya di Rumah Sakit Lira Medica. Nah, kita masuk ke pembahasan di Lira Podcast kali ini. Nah, seperti yang tadi aku sudah bilang ya, sahabat Lira, ini adalah salah satu hal yang sangat penting di rumah sakit. Apa itu? General consent. Nah, mungkin sahabat Lira masih banyak yang atau masih asing lah dengan general consent ini. Kali ini kita kupas tuntas mengenai general consent dengan legal officernya Rumah Sakit Lira Medica. Apa sih Mas Akbar general consent ini? Oke, general consent ini buat Mbak Elsa dan sahabat Lira semua ya. Kita bicaranya sederhana ya, Mbak. General consent itu sebenarnya itu perjanjian, Mbak. Konteksnya itu perjanjian antara rumah sakit dan juga pasien. Sederhana seperti itu. Gitu. Jadi di dalamnya itu nanti ada hak dan kewajiban, fasilitas apa yang didapatkan, ada ketentuan apa yang harus kita ikuti dan apa yang akan kita dapatkan oleh pasien, dan juga rumah sakit juga di situ juga mempunyai aturan. Nah, itu yang harus diikuti oleh pasien. Begitu. Jadi situ konteksnya adalah perjanjian sebenarnya. Perjanjian antara pasien dan juga rumah sakit. Gitu. Mungkin lebih tepatnya pasien atau penanggung jawab pasien dengan rumah sakit gitu ya. Betul. Karena kan biasanya kebanyakan yang mengurus administrasi untuk kelengkapan berkas atau dokumen pasien ini kebanyakan si penanggung jawab pasien ya Mas Akbar ya. Jadi itu bahasa sederhananya adalah perjanjian ya. Perjanjian. Oke, general. Itu mungkin yang mengurusnya keluarga terdekat. Iya. Gitu. Jadi kalau sahabat Lira nanti datang ke rumah Lira, sakit ke Lira misalnya gitu. Itu kalau bisa mengurusnya Mbak lebih baik diamanahkan oleh keluarga terdekat. Gitu. Jangan sama orang lain. Nah, kalau misalkan posisinya keluarga terdekatnya lagi nggak ada Mas, khususnya misalkan si pasien ini orang perantauan gitu. Terus keluarganya adanya di beda provinsi atau luar daerah, itu boleh diwakilin juga nggak tuh Mas sama tetangga? Atau kerabat atau teman dekat lah, gimana tuh Mas? Oke, jadi sahabat Lira kalau misalnya ada yang berdomisili di sini ya sebagai pendatang dan juga keluarganya nggak ada tuh, untuk sementara memang bisa diurus ya, untuk pengurusan ya bisa membantu. Meskipun kan di pengurusan pasti ada data diri, identitas kan yang harus dilengkapi kan gitu, dan juga apa sih komplainnya ataupun bukan komplain ya, kita belum bisa komplain, apa sih yang harus dipenuhi dan juga ada kendala apa nih, kenapa datang ke Lira, itu mungkin masih bisa. Tapi ketika nanti pada saat ada persetujuannya itu harus dari keluarga terdekat. Kan sekarang zaman canggih Mbak, bisa mobile phone, bisa Zoom atau bisa video call. Nah, itu. Mungkin untuk case-case emergency atau kegawat daruratan bisa diwakili terlebih dahulu dengan kerabat atau memang teman dekat si pasien ini apabila si pasien ini kan keluarganya tuh jauh atau tidak berdomisili di kota yang sama. Betul. Ya Mas Akbar ya. Nah, apa sih Mas manfaat si general consent ini? Nah, ini berbicara fungsi ya. Kalau bicara kadang-kadang ini Mbak, ada keluarga pasien dia daftar, ada general consent tuh kan, kan general consent, namanya general consent, ditandatangani, ya udah, kadang dimasukin ke tas gitu. Itu sebenarnya manfaatnya itu manfaatnya tuh dokumen yang akan kita pegang dan kita ketahui apa sebenarnya sih di dalamnya ketika kita masuk ke rumah sakit, mau baik rawat jalan, rawat inap, gitu kan, apa saja dalamnya yang harus kita patuhi, gitu, aturan-aturannya, gitu. Nah itu di situ. Kadang-kadang ya sahabat Lira semua kalau misalnya nanti ada punya dokumen general consent itu harus dibaca dan juga disimpan, jangan hanya dimasukin tas gitu.
Itu manfaatnya kita tahu karena itu dokumen hukum ya, kita misalnya dokumen hukum untuk lira dan juga untuk pasien. Jadi rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan ketika akan memberlakukan yang namanya aturan kepada pasien itu melalui general consent. Begitu pun sebaliknya, ketika pasien akan mengetahui apa saja sih yang diperbolehkan, haknya apa, kewajibannya apa, gitu kan, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, gitu kan. Nah, itu melalui general consent, gitu. Jadi manfaatnya tuh vital menurut saya. Itu gerbang masuknya pasien ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan, gitu. Dan begitupun rumah sakit menerima pasien tersebut. Nah, jadi sangat vital, Mbak. Oke. Nah, makanya mungkin pasien atau keluarga pasien ini ketika mendapatkan general consent ini diharapkan untuk lebih memahami atau mendahulukan untuk membaca, terutama ya Mas ya, sebelum ditandatangani supaya pasien atau keluarga pasien ini ya betul-betul memahami apa yang ada atau isi yang ada dalam general consent ini ya Mas ya. Betul. Karena khawatir mungkin nanti ketika ada case atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, acuannya adalah si general consent ini, atau seperti yang kita katakan di awal sederhananya adalah surat persetujuan lah ya. Betul. Nah, mungkin nambahin ya, Mbak. General consent ini kenapa sih jadi hal yang penting gitu. Tadi saya bilang ini vital, gerbang utama gitu kan, rumah sakit dan pasien berhubungan. Harus diingat Mbak bahwa ketika ada pasien yang datang ke rumah sakit, pasti kan apakah kontrol ataupun ya dia berobat gitu. Harus mesti dipahami. Oleh sahabat kita juga semuanya, rumah sakit ini bukan tempat yang menjanjikan bahwa kamu akan sehat. Gitu. Karena memang undang-undang seperti itu Mbak. Tapi memang ada di undang-undangnya ada di Undang-Undang 17 tahun 2023 Undang-Undang Kesehatan ataupun undang-undang sebelumnya gitu kan. Karena yang 36/2009 sudah dicabut undang terbaru itu memang yang namanya rumah sakit itu memang bukan penjamin bahwa seluruh kesehatan akan sembuh gitu. Tapi sahabat lihat semua, ini rumah sakit ini adalah mengupayakan begitu, mengupayakan membantu mengatasi gitu. Jadi memang tidak ada bahwa wah ketika saya akan ke lira ataupun ke sakit manapun saya akan 100% tidak gitu. Kayak misalkan aku nih sakit gigi. Ya. Hari ini ke rumah sakit ke lira nih. Dijanjikan langsung sembuh, itu nggak ada dong ya Mas ya? Nggak ada Mbak. Dan itu tidak boleh. Itu melanggar hukum gitu. Karena memang tidak boleh rumah sakit menjanjikan, tapi kita mengupayakan dan mengusahakan. Itu memang sudah ada. Dan lebih tepatnya membantu juga kan ya Mas juga, ya? Betul. Makanya kan tetap ada proses kan. Betul sekali. Ketika andai kata Mbak Elsa tadi sakit gigi, kan pasti seorang dokter juga Mbak nanti ibu nanti ada kontrol lagi lanjutan ya. Ada obat yang diminum ya. Jauhi makan ini ya Bu, gitu. Nah jadi, itu kan seperti itu. Jadi nggak kayak makan cabe pas ke gigi tuh langsung kepedesan. Gitu kan ya Mas ya? Betul. Jadi sahabat Lira semua juga, ini buat sahabat Lira atau Mbak Elsa gitu, kita harus membuka pemikiran bahwa tidak ada yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan itu menjanjikan. Gitu. Tapi lebih tepatnya adalah mengupayakan. Oke, nah Mas, berbicara general consent, apa sih yang menjadi second opinion dalam general consent itu? Oke, second opinion ya. Second opinion ini gini Mbak, karena rumah sakit diisi oleh tenaga medis ya, dokter, tenaga kesehatan, ada perawat dan juga yang lain-lain, dan juga kita ada administrasinya ya, manajemen. Second opinion ini sebenarnya ini kan namanya second opinion ya, itu pendapat yang kedua gitu, di samping yang utama gitu. Saya ingin mengajak Mbak Elsa ke saya dulu ya, ranah hukum nih, ranah hukum ya. Ya nanti kita nyambung ke permasalahan second opinion. Boleh. Karena di hukum pun kami profesi itu memang ketika ada klien gitu yang berkonsultasi ya, itu pasti kita akan selalu memberikan second opinion gitu. Ataupun sebaliknya, pasti yang namanya klien pasti meminta kira-kira ada cara lain nggak Pak? Atau kira-kira ada opsi lain nggak? Ada opsi lainnya. Gitu. Second opinion itu fungsinya untuk kalau untuk pasien itu sebagai perbandingan mana yang
cara dilakukan terbaik begitu. Nah kalau untuk kami praktisi itu sama juga sebenarnya memberikan cara, tapi kan ada caranya yang cepat, ada yang lambat, ada yang sulit, ada yang ringan gitu. Nah ketika berbicara general consent, di general consent pun ada bahwa hak pasien untuk mendapatkan second opinion. Dan siapa second opinionnya? Ya tentu dari tenaga medis atau tenaga kesehatan. Itu lumrah, tidak jadi masalah gitu. Dan itu memang haknya dari seorang pasien ya gitu. Nah hanya permasalahannya begini, ketika second opinion ini ketika ditanyakan oleh pasien, kita langsung masuk ke berbicara pasien ya. Yang oleh pasien yang harus sahabat Lira pahami mengenai second opinion, ini kadang-kadang ketika sudah konsultansi ke tenaga medis yang pertama nih atau dokter, kadang-kadang pasien saya nggak setuju nih, saya mau ke dokter yang lain gitu, tapi nggak ngomong nih ke dokter yang dikonsultasikan. Akhirnya kan timbul paradigma atau interpretasi, wah dokter kamu seperti ini. Itu yang harus dihindari. Jadi kalau misalnya memang mau berbicara second opinion, nggak apa-apa, sahabat Lira bisa sampaikan saja nanti, atau Mbak Elsa sampaikan ke dokter. Jadi langsung dibicarakan saja. Dok, kira-kira ada nggak cara lain, misalnya dok saya mau pasang kawat gigi atau betul ya, biar gigi saya rata bagus. Kira-kira gitu. Ada second opinion yang lain nggak ya? Iya, kalau kan katanya infonya kan kalau cabut gigi ada yang harus pasang kawat itu ada yang harus dicabut giginya kan begitu. Ada second Ada second opinion opinion dok? Oh ada, misalnya mungkin saja dokter berbicara ada nggak harus 3 atau nggak harus 2, bisa nih dipelihara dulu seperti apa, nah kita udah baru cabut, atau kita mau tindakan medis yang lain kan. Itu second opinion lebih enaknya ketika pasien mengutarakan. Betul sekali. Gitu, jangan tidak ada info apa-apa di luar dia mencari. Nah itu yang bahaya gitu. Jangan nggak kita sampaikan ketika konsultasi, tahu-tahu cari di belakang gitu, atau ngedumel di belakang. Itu yang lebih bahaya gitu. Lebih baik ngedumelnya di depan nih, langsung masuk aja nih aku sekarang gitu. Kayak misalkan, aduh aku sakit gigi nih, ternyata pas konsultasi giginya bolong, terus pengennya dicabut aja sih kalau aku dok, biar nggak sakit-sakit lagi giginya. Nah pasti kan nanti apa ada second opinion atau tindakan yang lain nih selain giginya dicabut, kan pasti seperti itu ya Mas ya, untuk mengatasi atau mengobati keluhan sakit giginya ini gitu. Jadi langsung saja dibicarakan dengan tenaga medisnya atau pihak rumah sakitnya. Second opinion ini jadi memang kalau misalnya seandainya diutarakan langsung di depan tenaga medis atau dokter, itu kan lebih enak. Jadi kita pun nggak satu menjaga hubungan baik, dan kedua juga kita juga harus menjaga berbicaranya nama baik dari tenaga medis yang kita konsultasikan gitu kan begitu. Selain itu juga ya itu sangat lumrah sih, yang namanya second opinion sangat lumrah gitu. Makanya di general consent itu pasti ada, dan juga itu general consent pasti menyadurnya dari peraturan perundang-undangan. Itu ada di hak pasien. Iya, mungkin yang simpelnya lagi misal, aduh kayaknya aku harus, kata dokter ya setelah aku dikonsultasi, Mbak harus disuntik aja deh katanya. Aduh, aku nggak mau dok disuntik, takut sakit, boleh nggak minum obat aja? Gitu bisa, ya. Seperti itu. Oke. Dan juga selanjutnya kadang-kadang gini Mbak, di masyarakat ya khususnya, second opinion ini kita memperbandingkan bukan tindakannya, tetapi tenaga medisnya. Wah saya nggak mau tenaga medis itu seperti ini. Itu boleh saja, tapi sebenarnya bukan seperti itu fungsi second opinion gitu. Namanya second opinion pendapat kan, gitu. Pendapat berarti pasti itu adalah namanya cara, gitu. Cara. Lebih ke cara begitu. Nah ini buat sahabat Lira semua, kalau misalnya memang ada konsultasi, ada keluhan gitu, dan ingin meminta second opinion, lebih baik sampaikan satu juga gitu. Justru lebih enak kalau misalnya second opinion tersebut disampaikan, atau kan boleh saja meminta pendapat gitu. Boleh saja, itu lebih enak gitu.
Contohnya tadi, Ya. misalkan ternyata dokter menganjurkan aku untuk disuntik, tapi karena aku takut disuntik itu sakit, jadi boleh nggak kalau hanya dengan minum obat aja kan gitu ya Mas Betul. ya. Siapa tahu dokter juga mempertimbangkan lagi. Betul, Gitu. ya. Yang lebih tepat dan lebih baik untuk si pasiennya ini apa, kan pasti seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Nah, Mas, kalau misalkan si pasien atau keluarga pasien ini ada keluhan atau ada komplain nih, seperti tadi yang mungkin banyak juga ya dari sahabat Lira gitu, lebih baik kita sampaikan kemana sih? Oke. Komplain ya Mbak? Komplain. Ini berat nih Sun. Jadi gini, kalau komplain, ini buat Mbak Elsa dan juga sahabat Lira semua ya, berbicara komplain itu hal yang wajar dalam sebuah konsultasi ataupun pelayanan jasa ya. Gitu. Tapi harus bijak juga nih Mbak, komplainnya kemana. Lebih baik kalau misalnya ada komplain, keluhan, itu datang langsung Mbak. Datang langsung ke Lira, kalau misalnya berobat Lira, atau ke fasilitas pelayanan kesehatannya. Gitu. Jadi kalau misalnya datang langsung, temui, itu pasti ada yang di setiap rumah sakit pasti ada yang namanya bagian pengaduan, apapun namanya itu, kita customer care ya. Customer care gitu. Nah, datang ke customer care, datang aja baik-baik. Kita ada keluhan seperti ini ataupun apapun itu yang berbicara dengan komplain, datang saja gitu. Jadi sampaikan saja yang menjadi keluhan, sampaikan jadi keluhannya atau gitu. komplain si pasien atau keluarga pasien ini sahabat Lira ke customer care di Rumah Sakit Lira Medica. Betul. Nah, jangan sampai nih buat sahabat Lira juga dan juga Mbak Elsa, jangan sampai ada komplain kita di medsos nih. Si A ini rumah sakit ini Lira begini-begini. Dokter ini gini-gini. Dokter ini begini. Aduh, petugas ini ya gini, seperti ini. Nah, akhirnya kan itu jadi bola liar, gitu kan? Bola liar, interpretasi yang negatif, gitu kan? Apalagi masyarakat, wah seperti ini gitu. Karena komplain ini akibatnya besar Mbak. Kita bicara akibat hukum Mbak. Gitu. Wow. Akibat hukum. Gitu. Jadi sahabat Lira juga akibat hukum. Ada akibat hukumnya Mbak. Hati-hati gitu komplain. Kalau misalnya komplain bukan pada tempatnya, itu kalau misalnya betul yang salah rumah sakitnya, oke, nanti ada yang namanya fase alternatif penyelesaian sengketa. Jadi kita berembuk terus itu musyawarah mufakat seperti apa. Tapi kalau misalnya yang dikomplainkan ini tidak benar, mengada-ngada atau berunsur fitnah. Nah, berunsur fitnah kami itu dibuat seolah-olah gitu kan. Dibuat dengan sengaja. Dibuat dengan sengaja. Itu yang bahaya nanti bagi pasiennya. Bagi yang si bikin komplainnya itu. Betul, bikin komplainnya itu di tempat yang tidak semestinya. Gitu. Rumah sakit ataupun Lira itu bisa melayangkan yang namanya penegakan hukum. Ngeri ya sahabat Lira. Jadi sahabat Lira semua dan juga Mbak Elsa kalau misalnya komplain, datang saja Mbak. Datang. Kalau di Lira itu kan ada customer care, datang customer care. Tidak akan mungkin tidak ditangani, pasti ditangani gitu. Tapi bijak ya, komplainnya jangan sampai, wah ini gimana, nggak gitu juga. Kita kan tetap ada komunikasi, begitu. Bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Iya, gitu. Kalau misalnya memang ada fotonya kemarin, ada fotonya bahwa ini saya dipukul nih, coba mana ada nggak gitu. Tapi Lira nggak pernah ada yang seperti itu sih. Saya yakin sahabat Lira ya nggak pernah ada gitu. Ada dong. Begitu. Jadi datang aja baik-baik gitu. Daripada sahabat Lira semua komplainnya di tempat yang tidak semestinya. Kasian juga. Iya, gitu. misalkan aku nih komplainnya di sosmednya Lira nih. Iya. Itu ada hukumnya nggak tuh, Mas? Legalitasnya seperti apa tuh? Misal aku iseng aja nih, mau iseng-iseng komplain gitu. Iya. Itu legalitasnya seperti apa, Mas? Iseng-iseng komplain nggak masalah sih Mbak. Boleh aja. Tapi dalam konteks aku iseng-iseng komplainnya nih, ya komplain yang negatif nih, gitu. Dan yang mengada-ngada, bahkan kayak misalkan karena aku iseng-iseng nih tanpa bukti, itu gimana legalitasnya Mas? Nah sahabat Lira, apa yang disampaikan Mbak Elsa sendiri ya, kalau misalnya tidak ada bukti seperti itu jelas rumah sakit itu punya hak secara hukum untuk melakukan perlawanan. Bicara hukum kita ya, perlawanan kepada si akun misalnya yang
menuliskan hal yang tidak baik gitu, hal tidak baik. Ketika terbukti itu pasti akan ada akibat hukum. Nah, akibat hukum ini, proses hukum ini panjang, Mbak. Nggak seperti proses seperti kesehatan pengobatan, tindakannya kan cepat ya. Proses Habis hukum, berobat dapat obat pulang. nah itu meskipun ada penyembuhan. Nah, kalau proses hukum prosesnya udah lama. Dari prosesnya itu pasti pidana. Itu pasti pidana, Mbak. Masuknya ke hukum Masuk pidana. hukum pidana gitu. Kita pasti akan dijerat dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Tuh, dan itu pidana. Wah. Begitu. Kalau pidana itu ada pembuktian di pengadilan. Itu pada saat mau ke pengadilan kan pasti orang yang si akun ini nih yang ternyata terbukti mengada-ngada gitu kan, itu pasti ditahan. Aduh, berapa tahun tuh Mas? Gitu. Berapa lama biasanya berdasarkan undang-undangnya nih? Ya kalau berbicara undang-undangnya, sahabat Lira bisa buka aja nanti di undang-undang ITE itu kan ya, kita bicaranya ada minimum dan maksimum gitu kan. Minimum biasanya 4 tahun. Aduh, begitu. minimum aja 4 tahun ya? Begitu, iya makanya itu harus proses loh, Mbak. Belum nanti menjalani ininya. Nah makanya kalau sudah seperti itu kan namanya pencemaran nama baik. Iya, gitu. betul. Jadi di kita ini, Mbak Elsa, ini menyambung dengan berbicara medis ya. Iya. Yang namanya pencemaran nama baik itu pasti akan adanya gangguan pencernaan. Kok bisa? Bisa, gini. Karena kalau udah pencemaran nama baik itu dihukum nih. Baik yang melakukan pencemaran nama baik ataupun sebagai korbannya, itu pasti pencernaan terganggu. Mulai dari stres gitu. Jadi itu Nggak nafsu makan. nggak nafsu makan gitu. Jadi Akhirnya masuk timbul angin, semua, kembung, segala timbul macam semua. lah pokoknya ya. Jadi ini bukan main-main, Mbak, sebenarnya, karena memang dari beberapa case hukum yang ada berbicara pencemaran nama baik gitu kan, itu pasti ada stres lah atau seperti apa, kesehatannya pasti terganggu. Makanya kalau berbicara dengan penegak hukum, oh ini kasusnya apa nih? Oh, pencemaran nama baik. Oh, pencemaran nama baik pasti efeknya gangguan pencernaan. Oke. Nah, seperti Perkara itu. pencemaran nama baik, jadi gangguannya pun Pencernaan. Jangan sampai nanti malah dirujuk ke penyakit dalam kan, gitu. Oke. Nah, makanya sahabat Lira, ayo lebih bijak lagi dalam menyampaikan keluhan atau komplain lebih pada tempatnya. Betul seperti itu ya Mas Akbar ya. Betul Mbak Elsa. Jadi Gitu. sahabat Lira, hati-hati nih mempergunakan iPhone, mempergunakan pokoknya semua media sosial yang ada ruang untuk mengungkapkan isi hati ya. Itu apalagi diposting itu hati-hatilah. Bijak-bijak mempergunakan hal tersebut, apalagi untuk yang sifatnya seperti komplain. Iya. Itu Ya jangan sampai sebetulnya, berakibat hukum ya, intinya. sebetulnya komplain itu kan juga salah satu hal yang membuat kita lebih membangun dan ada perbaikan di kemudian hari, asal sesuai dengan prosedur komplainnya ya Mas, atau Betul. alur komplainnya. Betul. Gitu. Komplain itu kan ketik dan saran ya. Betul. Membangun ya yang namanya kita kuat, atau misalnya nenek moyang kita seorang pelaut, itu pelaut kan dari ombak yang besar gitu. Kita analoginya gitu aja Mbak sebenarnya. Jadi ketik dan saran itu bagi kita itu adalah proses untuk mencapai kesuksesan dan juga kedewasaan. Begitu. Tapi harus pada tempatnya ya Mbak. Iya. Gitu. Jadi sahabat Lira yang mau komplain silahkan, tapi ke datang customer care, customer Rumah Sakit care. Lira Medica. Iya, betul. Jangan sampai komplain yang bukan pada tempatnya kayak di Betul. medsos. Betul. Iseng-iseng jempolnya akhirnya kena pasal UU ITE, terus bukan hanya melakukan pencemaran nama baik tapi dapat gangguan masalah pencernaan. Nah, itu gitu. Iya. Jempolmu harimaumu, Mbak. Iya, Gitu. betul. Oh iya. Oke. Iya kan, jempolmu harimaumu kan. Iya. Gitu. Nah, sama satu lagi nih Mas. Bagaimana nih rumah sakit menjaga kerahasiaan si pasien berdasarkan general concern yang tadi nih? Nah, general consent, berbicara kerahasiaan ya. Kalau kerahasiaan kan itu berbicaranya trust ya, kepercayaan. Saya diawali dari kenyamanan, pelaksanaan terhadap pelayanan nyaman gitu kan. Diawali dengan kenyamanan, Kenyamanan, lalu dengan kepercayaan, lalu dengan ya udah yakin. Kita nggak akan balik lagi situ. Kita balik lagi situ kan gitu. Nah, ini sebenarnya fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Lira Medica ya, sahabat Lira. Jadi berbicara kerahasiaan, jelas kita sangat menjunjung tinggi lah, ya menjunjung tinggi yang namanya rahasia terhadap pasien begitu.
Nah terus juga apa sih buktinya gitu? Buktinya apa nih katanya? Buktinya kalau misalnya memang ada yang mau melihat tentang rekam medis ataupun kesehatannya itu di kita, kalau misalnya bukan orang yang melakukan tanda tangan di general consent tersebut itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu saking ketatnya di kita. Gitu, saking ketatnya di kita. Meskipun di pertama kan ada keluarga terdekat gitu. Nah, ini fungsi dari Lira Medica untuk menjaga saking ketatnya nih kerahasiaannya itu seperti itu gitu. Tapi jangan ada anggapan juga bahwa Lira kok ketat banget sih masalah. Nah justru itu fungsinya dari menjaga sebuah kerahasiaan gitu. Ataupun jangan sampai sahabat Lira, wah nanti juga yang membuat rahasia tersebut ketika keluar dari Lira akan apa namanya, akan memberikan informasi gitu. Nah jangan khawatir sahabat Lira gitu. Jadi kita juga dengan yang membuat kan biasanya ada di rekam medis ya. Rekam medis itu yang buat rekam medis, kita pun ada kontrak juga yang harus mereka patuhi. Itu nggak perlu khawatir seperti itu. Dan juga itu kan ada asosiasinya, karena kalau asosiasi itu pasti ada sumpah mbak. Itu kalau ada sumpah itu pasti mereka memegang teguh gitu. Betul. Dan juga di kita proteksinya juga dari tim IT kita juga sangat luar biasa kok. Sistem kita sangat luar biasa, jadi nggak perlu khawatir untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien tersebut. Betul. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir bagi Elsa ataupun sahabat Lira, datanya akan keluar, ataupun wah Lira tidak bisa menjaga rahasia. Dan juga sekarang sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Kita pun menjunjung tinggi hal tersebut gitu. Begitu mbak. Jadi luar biasa sekali ya Rumah Sakit Lira Medica ini sangat mensupport sekali untuk dari segi sistem, dari segi SDM-nya untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien ini ya. Betul. Nah, contoh barusan Mas, kalau jaga rahasia ya. Tadi aku bilang sakit gigi, jangan bilang siapa-siapa gitu ya. Ternyata punya penyakit juga ya? Iya, sakit gigi Mas. Tapi ya lebih baik sakit gigi sih daripada sakit hati. Ya? Oh iya. Ya intinya kalau kerahasiaan nggak usah khawatir mbak. Gitu. Kita dari semua sistem kita penuhi gitu, dari IT. Apalagi kalau departemen legal kan jelas itu sangat aware terhadap kerahasiaan gitu. Jangankan data pasien gitu, rumah sakit aja kita proteksi gitu. Nah kalau misalkan orang legal sangat menjaga rahasia, jangan ada dusta di antara kita. Siap kalau itu. Nah di dalam general concern itu ada juga hak dan kewajiban pasien. Apa sih Mas yang menjadi hak dan kewajiban pasien itu? Nah hak dan kewajiban ya, makanya kan di awal Mbak Elsa tanya general consent, saya bilang kan dokumen, ada perjanjian. Nah makanya kenapa saya bicara hukum? Kalau hukum ini pasti adanya hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya apa, gitu. Nah kalau pasien ini sudah jelas nih. Satu, kalau pasien itu mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya. Itu udah ketika dia datang, ya itu haknya dia untuk menanyakan. Dengan dia datang ke Lira kontrol itu kan berarti kan dia berhak tahu kan kesehatannya apa sih sebenarnya gitu. Nah yang kedua mendapatkan penjelasan mengenai pelayanan kesehatan apa yang didapat. Jadi ketika saya datang sebagai pasien, saya mau kontrol ataupun rawat inap, apa sih yang pelayanan apa yang saya dapatkan. Nah itu ada general consent dan itu akan didapatkan oleh pasien ketika menanyakan. Jadi tanya aja nggak apa-apa, itu udah haknya. Gitu. Nah, yang ketiga ini mendapatkan pelayanan kesehatan ya sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi dan juga pelayanan yang bermutu. Ya, itu ada kebutuhan medis, standar profesi dan yang bermutu. Makanya kan ketika datang pasti ada saya mau penyakit ini nih atau penyakit dalam dengan dokter siapa sih? Ataupun misalnya mau kontrol kehamilan dengan dokter siapa? Kan pasti SPOG. Ya kan? Nggak akan mungkin spesialis yang lain. Nah itu satu standar profesi. Pelayanan bermutu nanti kan pada saat pelayanan seperti apa gitu kan, untuk cek kehamilan misalnya sampai ke USG 4D kan gitu. Itu satu pelayanan bermutu gitu. Nah sudah itu hak pasien itu untuk menolak ataupun menyetujui tindakan medis. Itu haknya. Jadi nggak bisa nih
tenaga medis, pasien sakit udah segera aja untuk tindakan itu nggak bisa kita tanpa menginformasikan ke terlebih si dahulu. pasien. Iya. Kayak contoh yang tadi aku bilang, kalau misalkan aku sakit tiba-tiba aku disuntik, itu kan nggak mungkin Nggak bisa, langsung mungkin. tiba-tiba disuntik tanpa Iya. ada informasi Betul. atau pemberitahuan dulu nih ke Betul. aku sebagai pasiennya gitu ya Mas ya. Ya, pemberitahuan itu kan mesti mencerminkan 3 ya, adanya komunikasi, komunikatif lah bicaranya, terus adanya yang informatif dan edukatif begitu. Nah makanya untuk persetujuan medis itu haknya pasien menolak ataupun disetujui. Nah terus yang kelima, nah ini yang berbicara tadi kita bicara kerahasiaan ya rekan medis gitu, itu mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis gitu. Nah itu udah haknya. Sudah haknya itu kita wajib memberitahukan pada pasien. Terus yang keenam ini, nah tadi adanya bicara second opinion ya, itu hak pasien juga. Hak pasien juga. Meminta pendapat, nah, ini udah pendapat Mbak, meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain. Nah second opinion itu tadi haknya pasien juga kan. Gitu. Nah cara terakhir haknya itu mendapatkan hak lain yang di luarnya tapi sesuai yang perundang-undangan ya gitu. Maksudnya pelayanan yang baik. Kalau misalnya memang ada informasi yang kurang jelas ya diberikan informasi yang sejelas mungkin oleh tenaga kesehatan. Nah itu haknya. Nah terus kalau bicara ada hak juga ada yang namanya kewajiban ya, Mbak. Iya. Nah ini kewajiban yang harus kadang-kadang luput dari pasien. Iya. Kadang-kadang nggak perlu Mbak Elsa ataupun sahabat Lira ya, kadang-kadang saya pun mengenai kewajiban lupa. Tapi kalau hak itu saya yang nih paling diingat. hak saya seperti ini. Antara hak dan kewajiban pasti yang bikin kita semangat mengingatnya itu adalah Haknya. Tapi kalau kewajiban suka agak lupa-lupa dikit. Betul. Nah kalau kewajiban nih pasien yang pertama di undang-undang diatur 4 ya, tapi di dalam konsep pun ada sih seperti itu. Nah, yang pertama itu hak dari pasien itu memberikan informasi nih Mbak, yang lengkap ya dan jujur, lengkap dan jujur mengenai kesehatan dirinya. Ya, jadi jangan sampai tiba-tiba pasien datang ke dokter dengan keadaan murung, ya dokter juga akan bisa ngapa-ngapain. Saya bilang tadi, yang namanya tenaga medis itu bukan ahli ramal ya atau bukan yang bisa menerawang. Nah itu jadi sahabat Lera juga mesti infokan juga gitu. Nah kalau misalnya pasien datang, saya sakit ini nih, ada gejala ini, gejala sedikit nih, kenapa ya dok, seperti itu. Karena dokter akan menyampaikan respon dari pasien. Begitu makanya kenapa harus informasi yang lengkap dan jujur. Gitu. Kalau misalnya sakit, bilang aja sakit. Gitu. Sakit di sini dok. Gitu. Nah tapi kalau misalkan ternyata nggak sakit terus datang ke dokter, itu termasuk nggak jujur juga kan ya? Iya dong, ngapain dong? Itu logika aja kan, kalau nggak sakit ngapain ke dokter? Itu. Nah, yang kedua ini mematuhi nasihat ya, nasihat dan petunjuk. Nah, nasihat dan petunjuk nih, dua frasa yang berbeda. Makanya kami kalau orang hukum kalau udah ada kalimat nasihat dan petunjuk ini kalau kita ikut nasihat tapi petunjuk nggak kita ikutin ya salah juga. Gitu. Kalau kita nggak ikutin nasihat, kita cuma ikutin petunjuk ya ceroboh nantinya kita. Nah makanya mematuhi nasihat dan petunjuk dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kalau misalnya disuruh Bapak minum obatnya 3 kali sehari ya Pak. Kalau 4 kali tiba-tiba ada proses, wah ini dokter gimana nggak benar atau apotekernya kan nggak bisa karena seperti tidak, itu. Mengikuti nasihat dan petunjuk dari Nah itu dokternya. makanya kenapa bilangnya nasihat dan petunjuk ini 2 hal yang nggak bisa dipisahkan begitu. Selalu berkaitan. Nggak boleh dijauh-jauhi nih. Nggak boleh dijauhi gitu. Ataupun dihindari. Nah itu nggak boleh, begitu nggak boleh. Nah yang ketiga mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Ya, makanya tadi saya bilang jadi konsen itu ada apa sih kita yang harus diperbolehkan pasien, apa yang pasien tidak boleh. Oh pasien boleh dikunjungi oleh keluarga pada pukul pagi hari dari jam berapa sampai jam berapa, dari untuk siang hari pukul berapa sampai pukul berapa. Nah, itu gitu. adalah salah satu kewajiban. Kewajiban pasien. Atau misalnya pasien sudah rawat
inap nih, pulang ada mangkok, ada gelas, wah saya bawa aja. Oh itu beda lagi Mbak. Itu udah tindak pidana. Itu pencurian itu namanya itu. Iya. Begitu. Karena yang bukan menjadi haknya tapi diambil gitu. Iya, Jadi iya. intinya gitu, mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Itu mau nggak mau itu harus kita patuhi. Jangan sampai nanti tiba-tiba linen diambil. Itu kan ya itu udah beda. Itu nggak mematuhi tuh. Gitu. Betul. Nah itu yang ketiga kewajibannya. Yang keempat ini ya ini pun proses yang harus dipenuhi ya gitu, memberikan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan dan memang sudah tertuang dalam general concern itu ya betul. Jadi jangan sampai nih buat sahabat Lira juga yang datang ketika sudah berobat, wah mahal nih, wah saya nggak mau bayar, bagaimanapun juga. Aduh, saya lupa kewajiban saya. Nah, itu maksudnya yang namanya tenaga medis dan tenaga kesehatan juga kan itu mesti kita kasih apa ya namanya, ada penghargaan, apresiasi dan bukan dibilang oh materialistis enggak juga, karena memang itu sudah diatur di undang-undang gitu bahwa ada imbalan atas jasanya begitu. Nah itu tadi intinya kita sebagai pasien ataupun sahabat Lira jangan sampai ya itu tadi lebih inget ke hak tapi lupa dengan kewajibannya sebagai pasien. Nah makanya mungkin sahabat Lira nih di rumah ketika datang ke rumah sakit jangan hanya cuman tanda tangan aja tuh di general concern, tapi dibaca dulu, dipahami dulu apa yang menjadi isi di general concern tersebut. Mungkin kalau sahabat Lira masih belum memahami atau poin-poin mana saja yang nggak dimengerti, nggak dipahami, lebih baik ditanyakan saja ke petugas administrasi yang ada supaya lebih jelas dan tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Atau mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga di kemudian hari ya Pak Jeff ya. Betul. Nah makanya sahabat Lira kalau misalnya berobat baik ke Lira ataupun ke fasilitas pelayanan rumah sakit hari ini ya, diutamakan dan diusahakan Mbak baca dulu nih general concern-nya. Jangan tiba-tiba tanda tangan aja. Nah, itu. Padahal itu tadi yang seperti Mas Akbar bilang, habis tanda tangan simpen aja di tasnya, tapi nggak tahu dan nggak memahami apa isi general concern tersebut ya. Itu makanya saya bilang tadi di awal ini hal yang penting begitu, dan tolong dipahami. Nah, sahabat Lira, tadi kita sudah bahas kupas tuntas nih mengenai general concern yang ada di rumah sakit nih, tentunya di Rumah Sakit Lira Medica bersama legal officer-nya Rumah Sakit Lira Medica nih, Mas Akbar. Nah, Mas Akbar, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, boleh dong closing statement mengenai general concern ini, Mas? Oke, general concern ya. Ini buat sahabat Lira semua dan Mbak Elsa, karena ini sesinya general concern dan ada berbicara hukum ya. Saya mau nitip pesan aja nih buat Mbak Elsa dan juga sahabat Lira semua. General concern ini tolong dipahami, dibaca sejelas mungkin. Kalau ada informasi yang kurang jelas ditanyakan, gitu. Karena ini pada akhirnya kalau misalnya tidak jelas ataupun ada sesuatu yang salah penafsiran, salah pengertian ya, itu akan berambat kepada masalah hukum, gitu. Bicara masalah kesehatan aja udah pusing, gimana bicara masalah hukum, begitu. Jadi kalau sahabat Lira semua dan juga Mbak Elsa, pada saat ada general concern dibaca baik-baik dan juga ditanyakan jika ada yang tidak jelas, gitu. Jadi sehingga tidak ada multitafsir nih, tidak ada double pemahaman ganda, begitu. Itu yang bahaya sebenarnya. Gitu. Jadi itu aja. Jadi yang namanya general concern ketika Mbak Elsa dapat sahabat Lira semua ke Lira nanti datang, baca, pahami sebelum tanda tangan, gitu, dan juga tanyakan ketika ada yang tidak jelas sampai sejelas-jelasnya, gitu. Itu aja sih dari saya, karena sekecil apapun di general concern akan berdampak kepada permasalahan hukum. Oke. Nah itu tadi ya mungkin kesimpulannya adalah ya kalau kita tidak memahami betul apa yang menjadi isi dari general concern tersebut, nanti akan
berdampingan dengan permasalahan hukum. Ya, bukan berdampingan sebenarnya Apa Mbak, sih? tapi lebih kepada berujung pada masalah Berujung hukum. ke masalah hukum. Itu. Apalagi lebih ke hak dan kewajibannya itu Betul, ya. Kalau betul. kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai pasien, itu juga kan berdampak pada permasalahan hukum. Iya. Nah, itu tadi. Waspadalah. Udah ya, oke, sekian dari aku Elsa di Lira Podcast kali ini bersama Mas Akbar dengan pembahasan general consent. Next kita ketemu lagi di Lira Podcast selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Dadah.